atau berkurangnya hutan dalam waktu yang relatif. Berkenaan dengan itu, maka pemerintah Indonesia telah mencanangkan tekadnya untuk pencegahan kebakaran hutan. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam pengendalian kebakaran hutan, upaya pencegahan kebakaran hutan memiliki peran yang sangat penting. Sekali hutan terbakar pada saat musim kemarau hujan, maka akan sulit untuk dipadamkan. Melalui penyuluhan ini, seluruh lapisan masyarakat dari segala umur perlu diyakinkan bahwa jika terjadi kebakaran hutan, semua pihak akan menderita kerugian. Pengusaha hutan menderita rugi, rakyat kehilangan pekerjaan, pemerintah kehilangan devisa dan pendapatan negara, pemburu kehilangan hewan buruannya, penerbit surat kabar kehilangan bahan kertasnya, industri perkayuan kehilangan bahan kayu, konsumen dan perusahaan air juga petani mengalami kekurangan air, penerbangan terganggu, pariwisata menjadi lelah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu di sini ada penyebab kebakaran. Penyebab kebakaran terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada panas, yang kedua bahan bakar, dan yang ketiga yaitu oksigen. Kita bahas yang pertama yaitu panas. Panas terjadi pada saat musim kemarau panjang. Umumnya disepakati bahwa 90% sumber api yang mengakibatkan kebakaran hutan itu berasal dari manusia dan selebihnya itu berasal dari alam. Dan yang kedua yaitu bahan bakar. Bahan bakar merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab kebakaran hutan. Contohnya yaitu pada hutan gambut, bahan bakar terletak di bawah permukaan bawah, yaitu permukaan tanah, yaitu gambut itu sendiri. Pada musim penghujan, lahan gambut umumnya terendam air. Pada musim kemarau normal, hanya lapisan atasnya saja yang kering sehingga tidak mudah terbakar. Namun pada saat musim kemarau panjang, lapisan gambut yang tebalnya dapat mencapai puluhan sentimeter ini akan mudah terbakar. Bila kebakaran terjadi, walaupun merambat secara perlahan, api gambut susah untuk dipadamkan. Dampak kebakaran. Di sini dampak kebakaran sangat banyak, tetapi saya di sini akan membahas 3. Yang pertama yaitu rusak atau musnahnya kayu dan hasil hutan lainnya. Tidak hanya kayu, hasil hutan lainnya berupa rotan, damar, getah-getahan, binatang, atau buah-buahan hutan pun ikut musnah. Selain itu, pihak yang dirugikan seperti masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang biasanya hanya mengandalkan perekonomian lewat hasil hutannya karena hutannya mulai terbakar, jadi tidak ada lagi yang diambil dari hutan tersebut. Yang kedua yaitu kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan mengakibatkan berbagai kerusakan yang tak ternilai, seperti rusaknya lingkungan, terganggunya tata air, musnahnya plasma nutfah, dan akan terjadinya erosi. Yang ketiga yaitu asap. Setiap terjadinya kebakaran hutan maka akan timbul asap. Asap ini akan mengganggu transportasi baik darat, laut ataupun udara. Selanjutnya saya akan menampilkan video yaitu kepada dampak kebakaran hutan. Rusaknya ekosistem dampak kebakaran menyebabkan kerusakan flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Kemudian asap dari kebakaran hutan merupakan
Pencegahan kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan, atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Sedangkan penanggulangan kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan, atau kegiatan untuk memadamkan kebakaran hutan yang telah terjadi. Baik, di sini kegiatan yang perlu dilakukan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, membuat peta kerawanan kebakaran. Yang kedua, penyusunan data statistik. Yang ketiga, membentuk organisasi regu pemadam kebakaran, menyediakan tenaga dan peralatan pemadaman, memantau cuaca, akumulasi bahan bakar dan gejala rawan kebakaran, membuat sekat bakar, waduk serbaguna, sarana transportasi dan komunikasi, memasang rambu-rambu peringatan bahaya kebakaran pada lokasi yang rawan kebakaran dan mudah dilihat masyarakat, mengikut sertakan pendidikan dan latihan pemadam kebakaran hutan, koordinasi dengan instansi dan yang berwenang atau aparat pemerintah setempat. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kan kita tidak tahu kapan akan terjadinya kebakaran. Jadi kegiatan apa yang perlu dilakukan agar kita mengetahui lebih awal akan terjadinya kebakaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, selain dampak negatif, apa sih dampak positif dari kebakaran hutan? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab. Pertanyaannya, kan kita tidak tahu kapan akan terjadinya kebakaran. Jadi kegiatan apa yang perlu dilakukan agar kita mengetahui lebih awal akan terjadinya kebakaran? Kegiatan yang perlu dilakukan yaitu deteksi dini kebakaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih awal kemungkinan terjadinya kebakaran hutan agar dapat diambil langkah-langkah penanggulangannya dengan tepat. Kegiatannya yang pertama, kita bisa mendirikan menara pengawas kebakaran dengan jangkauan pandang cukup jauh, dilengkapi dengan deteksi atau teropong dan sarana telekomunikasi. Yang kedua, patroli secara periodik dengan frekuensi lebih meningkat pada saat musim kemarau. Yang ketiga, membangun dan mendayagunakan pos-pos jaga pada jalan masuk yang berbatasan dengan desa atau lahan usaha. Dan yang terakhir, memanfaatkan informasi penerbangan data cuaca dan data satelit pada areal pengusahaannya. Dan pertanyaan yang kedua, selain dampak negatif, apa sih dampak positif dari kebakaran hutan dan lahan ini? Dampak positifnya yaitu seperti misalnya dipercepatnya peremajaan alam, pelapukan tanah, terbentuknya kehidupan satwa liar, dan terkuranginya dan termusnahkannya hama dan penyakit. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Sebelum saya mengakhiri kegiatan penjelasan ini, saya akan memberikan sedikit video. Lihat ibu berdiri sedang Di sini bisa dilihat bahwa dampak kebakaran ini memang sangat serius. air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan Pemadam kebakaran bekerja siang malam kekayaan. mengendalikan kebakaran gambut. Kini Tetapi api sangat sulit untuk dipadamkan. sedang
dampak dari kebakaran hutan ini sangat banyak, terutama yaitu menimbulkan asap, kerusakan lingkungan, dan hilangnya hasil hutan atau musnahnya hutan tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.